Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Zikri dengan NIM 2109296 yang pada kesempatan kali ini saya akan mereaction tayangan mengenai sistem air panas, di mana sistem air panas merupakan salah satu sistem yang terdiri dari air bersih yang memiliki peran penting untuk beberapa bangunan seperti hotel, rumah sakit, dan apartemen. Berikut penjelasan mengenai sistem air panas dalam cuplikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem air panas bertegangan tinggi. Sistem air panas ini merupakan salah satu bagian dari sistem sanitasi dan sering cooling. Kalau kita lihat di diagram, dari air bersih, air kotor, dan bekas, dan hujan, air panas itu merupakan salah satu bagian dari sistem air bersih, di mana pada beberapa bangunan memiliki peran yang sangat penting untuk dibutuhkan, biasanya proyek seperti hotel, rumah sakit, dan juga apartemen memerlukan sistem air bersih. Sehingga kita sebagai arsitek penting untuk mengetahui bagaimana sistem air panas ini tentunya dari sudut pandang arsitektur. Di materi ini akan dibahas mengenai perhitungan air panas, diagram sistem, serta contoh instalasinya seperti apa. Sehingga kita sebagai arsitek akan punya concern terhadap sistem air panas ini, tentunya sesuai dengan fungsi dan perhitungannya. Terkait dengan standar yang digunakan dalam materi ini mengacu ke SNI nomor 3795 tahun 2005 tentang pengecoran pengukuran sistem bangun. Sebelum kita masuk ke pembahasan instalasi air panasnya, tentunya kita harus mempelajari dulu terkait standar kebutuhan air panas. Ini tadi di SNI sistem bangun. Jadi terkait kebutuhan air panas ini terdapat nilai-nilai atau angka berdasarkan fungsi bangunannya. Misalnya kebutuhan pemakaian air panas per liter per orang per hari tergantung dari fungsi bangunannya. Misalnya ada rumah tinggal 50 liter untuk menggunakan shower, terus apabila ada bathtub menggunakan 100 liter, terus juga susu, hotel 110 liter, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing fungsi bangunan memiliki kebutuhan air panas yang berbeda. Definisi air panas di sini ialah diatur standarnya rata-rata 60 derajat Celcius. Nah, selain itu terdapat juga perhitungan terkait berapa kapasitas tangki air panas dalam sehari. Jadi terkait penyediaan ini ada standarnya. Kita lihat di tabel yang kanan, jadi rumah tinggal 1/5 dari kapasitas, susun 1/5, rumah sakit 1/10. Jadi ini biasanya unsurnya adalah faktor kesempatan. Jadi misalnya kita membutuhkan panas berapa liter, tapi dalam suatu waktu dan kesempatannya tidak semuanya digunakan. Jadi misalnya 1/5 atau 20% saja. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Bagaimana cara menghitung kebutuhan air panas? Contohnya pada proyek hotel, karena di hotel ini apalagi yang bintang 3 atau ke atas, memang air panas ini menjadi kewajiban, khususnya di area shower atau di bathtub dan bahkan di beberapa hotel di wastafel atau ruang kerja dan juga panas. Jadi misalnya sebuah hotel memiliki 200 kamar tidur, maka kita asumsikan satu kamar itu 2 orang, maka jumlah tamunya ialah 200 kamar kali 2 orang, menghasilkan angka 400 orang tamu yang menginap di hotel tersebut dalam asumsinya kalau hotel ini penuh dalam 1 hari. Nah, maka berapakah kebutuhan air panas per harinya? Maka tinggal dihitung saja 400 orang dikali tadi standar di SNI-nya 110 liter per orang per hari, maka menghasilkan kebutuhan per harinya ialah 44.000 liter per hari. Nah, selanjutnya berapakah kapasitas tangki air panas yang dibutuhkan? Nah, tadi karena ada faktor keselamatan tidak satu hari full digunakan air panasnya, maka ada standar 1/5 dari kebutuhan total per hari. Yang ini sehingga 1/5 dari 44.000 liter adalah 8.800 liter atau 8,8 meter kubik. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti dalam hotel 200 kamar tadi memerlukan water heater dengan kapasitas 8.800 liter. Jadi itu nanti pada perencanaannya harus disediakan area untuk menempatkan water heater ini. Nah, biasanya pada hotel umumnya digunakan sistem sentral, di mana tangki air panasnya akan ditempatkan di atas atap atau di area-area tertentu yang berpusat. Tapi ada juga beberapa hotel yang menggunakan sistemnya split atau individual per unit. Tapi yang digunakan hotel adalah yang berpusat tersebut. Lanjut ke diagram sistem air panas pada sistem sentral itu seperti apa alur kinerjanya. Jadi kita lihat pertama, kalau kita berbicara air bersih berarti maka muncul sumber air bersih dari GWT atau groundwater tank, dipompakan melalui vaporizer roof tank. Nah, dari sini dari roof tank seperti biasa didistribusikan ke masing-masing sanitaire. Ini yang warna biru ini distribusi air bersih ke kloset, ke kamar hotelnya, ke shower dan lain sebagainya. Dan juga kalau ada kolam renang didistribusikan ke kolam renang atau bak pembuangan air panas. Nah, pada saat memerlukan air panas, maka dari roof tank tersebut disalurkan ke water heater, tangki yang tadi misalnya 8.000 liter, dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai titik yang diperlukan. Jadi biasanya 60 derajat. Karena kalau 100 derajat itu air mendidih ya, jadi di sini panasnya 60 derajat. Lalu distribusikan melalui pompa ke masing-masing taman hotel atau saniter yang memerlukan air panas. Di sini digambar diambil contoh lavatory atau wastafel, shower dan bathtub. Karena memang di hotel umumnya item-item ini yang memerlukan air panas. Begitupun ke kamar yang lain misalnya yang tidak ada bathtub, berarti yang biasanya hanya shower dan wastafel. Selain itu biasanya di hotel-hotel tertentu, apalagi yang fasilitasnya lengkap, ada juga biasanya bak pemandian air panas seperti jacuzzi atau onsen. Jadi biasanya memang didistribusikan juga air panas untuk menghangatkan air yang terjadi. Jadi begitulah sistem air panas berjalan pada sebuah hotel. Ini cukup sederhana. Benda instalasinya kira-kira dalam detailnya seperti apa instalasi tersebut. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah kamar mandi hotel, ada kloset, wastafel atau shower, ada bathtub, maka distribusinya tentunya dari sub plumbing masuk air bersih ke masing-masing item tersebut.
pipa air bersih. Nah, untuk air panasnya karena sistemnya sentral maka memiliki pipa yang terpisah sendiri, didistribusikan ke saniter-saniter yang memerlukan air panas. Perlu diketahui juga untuk pipanya itu biasanya tipenya PPR. PPR itu yang warna hijau biasanya itu pipa yang memang bisa menyimpan panas atau tahan panas, dan biasanya lebih tebal materialnya, beda dengan pipa PVC biasa itu tidak tahan panas. Jadi kalau ada sistem air panas maka pipanya biasanya pakai PPR. Kalau secara jadi nanti yang sudah dipanaskan itu berarti shower sama bathtub di gambar ini. Kalau secara denah maka kita bisa lihat dari sub plumbing ada pipa distribusi air dingin didistribusikan atau air bersih ke masing-masing, ke kloset, ke wastafel dan ke shower. Nah, pipa air panas ini di sub plumbing juga ada pipa distribusi air panas. Jadi misalnya tadi tangki air panas di atap, dari sini didistribusikan ke masing-masing saniter yang memerlukan suplai air panas. Jadi kalau di gambar ini air panasnya disuplai ke wastafel atau lavatory dan juga shower. Nah, yang harus diperhatikan, jadi item-item ini nantinya akan ada mixer di saniternya atau di fittingnya misalnya keran atau shower, di mana mixer tersebut yang akan memix atau mencampurkan antara air panas dan air dingin. Jadi penting bagi kita sebagai perencana arsitektur untuk menentukan saniter-saniter apa yang akan dipasang, karena ini sesuai dengan fungsinya. Misalnya hotel ya pastinya harus wastafel sampai showernya pada umumnya harus bisa air panas dan air dingin, sehingga nanti mixernya di mix menjadi air yang keluar dari keran atau dari shower tersebut menjadi air hangat yang sesuai dengan kebutuhan tamu itu sendiri. Jadi bisa diatur ya kehangatannya seperti apa, tinggal di switch ke kanan kiri atau ikutan. Itu terkait air panas pada hotel yang umumnya menggunakan sistem sentral. Lanjut ke air panas pada apartemen, terlebih dahulu kita hitung kebutuhannya, sama seperti hotel tadi ada angka-angka atau perhitungannya. Misalnya sebuah unit apartemen, jadi kalau ini individual ya, di dalam unit apartemen, karena apartemen itu kan dimiliki masing-masing per unit, dan di hotel yang dikelola secara sentral atau ada manajemen yang mengelola atau melayani hotel tersebut. Nah, contohnya sebuah apartemen dengan kelas middle memiliki unit 2 bedroom atau 2 kamar tidur, maka diasumsikan di rumah dengan 4 orang, maka tinggal hitung saja. Tadi standarnya SNI-nya apartemen 50 meter per apartemen, 4x4, maka dihasilkan 200 liter per hari kebutuhan air panasnya. Sedangkan untuk kapasitas tangkinya berdasarkan standar tadi 1/5 dari kebutuhan per hari, sehingga 1/5 kali 200 adalah 40 liter per hari. Itu sudah dihasilkan. Kapasitas tangki air panas pada apartemen kelas middle dengan unit 2 kamar tidur 4 orang itu ialah water heater yang digunakan. Jadi nanti tinggal dicari kira-kira water heater yang kapasitasnya 40 liter untuk apartemen tersebut. Nah, biasanya tergantung mereknya ya, ada yang 40 ada 20 liter, tinggal disesuaikan dengan besaran. Terus kalau misalnya apartemen yang kelasnya luxury itu kita anggap yang kelasnya menengah ke atas atau cukup mewah, misalnya dia memiliki bathtub, maka perhitungannya berbeda dengan jumlah penghuni yang sama-sama 4 orang, namun kebutuhan air panasnya per harinya ialah 100 liter. Karena tadi biasanya ada bathtub tadi, itu yang membedakan antara apartemen menengah dengan apartemen yang kelas menengah ke atas. Jadi tergantung apartemennya seperti apa, maka kapasitas tangki air panasnya pun sama, perhitungannya 1/5 dari kapasitas per hari menghasilkan tangki air panas kebutuhannya ialah 80 liter. Jadi kalau kita lihat perbandingannya antara apartemen yang kelas menengah atau middle dengan luxury itu kapasitas tangki air panasnya berbeda, karena biasanya itu tadi ada bathtub. Nah, terkait sistemnya atau tipe water heaternya dipilih biasanya sistemnya split atau individual, karena masing-masing apartemen punya sistem atau dikelola oleh sendiri, ada meteran air sendiri, listrik sendiri, atau water heaternya pun ditempatkan di dalam unit apartemen, biasanya di atas plafon kamar mandi atau di area-area yang kosong. Seberapa besar water heaternya. Kalau kita lihat secara instalasinya, sekilas saja, jadi kalau misalnya sebuah penampang apartemen ada kamar mandi, ada area kitchen, maka seperti biasa ada distribusi air bersih dari ada meterannya, karena apartemen ya dikelola oleh masing-masing, jadi dimiliki individual. Nah, untuk air panasnya pun karena individual atau split, maka dia dari meteran itu air bersih supply masuk ke water heater, air dipanaskan dulu, baru didistribusikan ke masing-masing saniter yang merupakan air panas atau air hangat, yaitu shower dan bathtub. Kalau secara contoh denah, sebenarnya Pak, mirip dengan hotel tadi, cuma bedanya di sini ada meteran karena apartemen untuk didistribusikan air bersih ke masing-masing saniter. Nah, yang air panasnya ialah dari meteran masuk ke water heater, dipanaskan, lalu langsung distribusikan ke saniter yang dikecil. Jadi kebetulan di apartemen biasanya wastafel atau lavatory itu tidak disuplai dengan air panas yang air dingin saja. Jadi biasanya yang ada air panas di apartemen adalah hanya shower dan bathtub saja. Jadi tergantung juga, kalau siapa tahu apartemen atau tempat tinggalnya itu pengennya wastafel atau lavatory dengan air panas, ya bebas. Jadi kita disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mengingatkan juga yang penting bagi kita arsitek salah satunya ialah menentukan saniter tadi. Jadi harus dipastikan bahwa pemilihan showernya atau wastafel atau apapun harus bisa ada fitur mixer air panas dan air dingin. Biasanya di kerannya itu ada lambang titik merah dan titik biru. Jadi merah untuk indikator air panas, biru untuk indikator air dingin. Kita lanjut pada perhitungan kebutuhan air panas yang lain. Jadi ada alternatif lain dalam memilih air panas berdasarkan seperti ini, di mana bisa dengan cara perhitungan jumlah orang seperti berhitungan sendiri, bisa juga dengan menghitung berdasarkan tipe atau instalasi saniternya. Jadi kalau kita lihat di gambar, ada beberapa standar pemakaian. Jadi misalnya kita lihat bak cuci tangan atau wastafel, standarnya 7,5 untuk pribadi, 7,5 liter, terus bathtub 100 liter. Nah, ini berdasarkan saniternya. Dan di sini pun ada faktor keserentakan, sehingga untuk rumah pribadi atau rusun kantor dicadangkan 30% dari kebutuhan hari. Jadi ini benar-benar dihitung berdasarkan fitur saniter apa yang ada di dalam unit atau di dalam rumah tersebut. Kita langsung masuk ke contoh perhitungannya saja. Misalnya sebuah apartemen, bagaimana cara menghitung air panasnya berdasarkan fitur saniternya. Misalnya apartemen luxury 3 bedroom memiliki 2 kamar mandi, biasanya 1 kamar mandi pada kamar tidur utama, 1 kamar mandi untuk umum.
Nah, pada apartemen tersebut terdapat kamar mandi A yang isinya ada 1 bathtub, 1 shower, 1 lavatory atau wastafel. Sementara kamar mandi B untuk kamar mandi anak biasanya 1 shower dan 1 lavatory. Jadi dihitung berdasarkan saniter. Maka kita tinggal hitung berdasarkan standar SFI tadi. Contohnya di kamar mandi A ada 1 bathtub, maka dia membutuhkan air panas 100 liter, shower 50 liter kali 1 shower, lavatory 7,5 liter, sehingga di kamar mandi A memerlukan kebutuhan air panasnya 157,5 liter. Sementara di kamar mandi yang B, kamar mandi satunya hanya ada shower dan lavatory saja, dihitung showernya 50 liter, lavatorynya 7,5 liter, maka dibutuhkan air panas 57,5 liter. Nah, sehingga total kebutuhan air panas pada apartemen berdasarkan saniter ini ialah 157 tambah 57,5 menjadi 215 liter. Nah, jadi ini pendekatannya biasanya lebih akurat, maka angkanya pun berbeda dengan tadi yang asumsi dengan bilangan. Selanjutnya berapakah kapasitas air panasnya? Jadi di sini dihitung misalnya 30% dari kebutuhan per hari, maka dihasilkanlah 30% dari 215 liter, sehingga kebutuhan air panas per harinya adalah tangki air panasnya 64,5 liter. Nah, untuk kebutuhannya 64,5 liter ini, maka disarankan dinaikin ke atas ke 70 atau 80 liter, tapi intinya adalah disesuaikan dengan tangki air panas yang ada di pasaran. Karena kalau untuk apartemen ini beda dengan hotel, kalau sistem sentral biasanya pesan tangki yang sekian ribu liter, tapi kalau apartemen itu kan individual bisa beli berdasarkan merek dan kapasitasnya sudah ada di merek tersebut, pilihannya misalnya ada 20, ada 80, nanti kita sesuaikan saja untuk proyek ini dari liter. Terus sistemnya atau penempatannya adalah split atau individual dengan 1 watt liter untuk suplai 2 kamar mandi sekaligus. Jadi kalau contoh sebelumnya 1 watt liter untuk 1 kamar mandi, sementara ini 1 watt liter untuk beberapa kamar mandi. Jadi tergantung dari kebutuhan sanitarinya seperti apa. Nah, biasanya penempatannya ditaruh di sanitarinya di atas plafon kamar mandi. Jadi umumnya digunakan di apartemen atau rumah-rumah mewah. Sistem seperti ini. Kalau contoh instalasinya secara sederhana, jadi misalnya ini sebuah apartemen dengan 2 kamar mandi, maka dari meteran plumbing, air bersih supply ke masing-masing saniter, terus supply ke kamar mandi satunya. Nah, dari situ dimasukin ke pipa air bersih masuk ke water heater yang 80 liter tadi, misalnya dipanaskan, airnya baru didistribusikan ke masing-masing saniter. Jadi tadi didistribusikan ke wastafel, ke bathtub, terus ke kamar mandi yang satunya itu ke shower dan lavatory atau wastafel saja. Jadi ini yang umum di apartemen yang kelasnya menengah ke atas atau rumah-rumah mewah. Jadi ekonomi seperti ini, ilustrasi gambarannya. Seperti biasa mengingatkan juga untuk pemilihan saniter harus mixernya bisa air panas dan air dingin. Terakhir kesimpulannya, bagaimana kita sebagai arsitek terkait perencanaan sistem air panas ini, yang pasti kita harus mengetahui sistem air panas yang ditentukan pada proyek tersebut, misalnya apakah kita memilih sistem sentral atau split, biasanya menyesuaikan dengan fungsi bangunan, hotel umumnya sentral, rumah sakit juga sentral, tapi kalau apartemen biasanya umumnya pakai sistem split atau individual atau sistem sendiri. Selanjutnya kita juga harus mengetahui kapasitas tangki air panas, tadi perkiraan saja berapa kapasitasnya, sehingga kita bisa menyediakan areanya untuk tangki air panas, khususnya untuk tadi yang sentral karena ukurannya lebih besar. Sementara yang split itu di apartemen bisa ditaruh di atas plafon aja. Ini juga tadi tergantung fungsi dan sebagainya seperti apa. Terus tadi penempatan tangki air panas saya sudah disebutkan, disediakan bisa di atap untuk sentral dan untuk split di plafon. Terus yang terakhir perencanaan dan pemilihan saniter. Jadi ini yang sangat penting untuk kita sebagai arsitek. Jadi dalam merencanakan kamar mandi atau air basah atau area basah, maka harus jelas showernya tipenya apa, bathtubnya apa, lavatorynya apa, dan harus dipastikan bahwa di dalam saniter tersebut ada fitur-fitur untuk mixer air panas dengan air dingin, sehingga akan sinkron dengan kebutuhan dari misalnya tadi apartemen atau hotel tersebut. Jadi itulah materi mengenai air panas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena telah usainya cuplikan video yang membahas mengenai sistem air panas, berikut saya akan memberikan hasil review saya akan cuplikan tersebut. Yang pertama, untuk air panas tersendiri itu pada umumnya diatur untuk 60 derajat Celcius. Untuk bangunan hotel itu umumnya menggunakan sistem sentral, di mana diagram sistem air panasnya itu yang pertama melalui GWT, lalu dipompa melalui riser, lalu naik ke food tank, dialirkan ke water heater, lalu dipanaskan sesuai dengan titik yang telah ditentukan, yaitu 60 derajat Celcius, lalu didistribusikan menggunakan pompa ke saniter yang ada di tiap ruangannya. Berikutnya untuk air panas yang bekerja dengan menggunakan sistem sentral, contohnya seperti yang ada di hotel, rumah sakit, memiliki pipa yang terpisah sendiri, yang didistribusikan terhadap saniter dengan menggunakan tipe pipa VPR, biasanya yang berwarna hijau, yang tahan terhadap suhu tinggi. Lalu untuk item-item saniter diharapkan memiliki mixer yang berguna untuk mencampurkan antara air panas, air dingin, baik untuk sistem air panas di dalam apartemen, itu biasanya memiliki sistem yang individual, namun dapat juga dengan menggunakan sistem sentral. Apabila dengan menggunakan sistem individual,
diagram sistem air panasnya. Yang pertama itu, dari, eee, roof tank lalu ke meteran, dari meteran langsung ke water heater, di mana di water heater merupakan air dipanaskan lalu didistribusikan ke saniter. Item yang biasanya digunakan pada apartemen adalah ada shower dan bathtub dengan tentunya harus memiliki mixer yang dapat mengatur, air dingin dan air panas. Dan ada garis besar kesimpulan dari video ini. Yang pertama itu, untuk perencanaan sistem air panas, mengetahui sistem air panas sesuai dengan fungsi dan bangunannya, mengetahui kapasitas tangki air panas, yang ketiga menempatkan tangki air panas, dan yang terakhir adalah perencanaan dan pemilihan saniter. Sekian, review yang dapat saya sampaikan untuk sistem air panas. Apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.